Mari kita buka bersama di dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini, ayat 21 sampai 26 dan tema khotbah hari ini adalah Worship and Reconciliation. Worship and Reconciliation, okay? Penyembahan dan pendamaian. Nah, saya ingin saudaraku mulai kita baca dulu ayat 23 dan 24 sebelum nanti kita belajar dari ayat 21 sampai 26 ya. Oke. Saudara punya Alkitab, tolong saudara baca sama-sama dengan saya ayat 23 dan 24. Oke, kita mulai. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang dalam hati saudaramu terhadap engkau. Apa yang harus kita lakukan? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi, saudara-saudara, ada satu pesan firman Tuhan, berkata begini, ini ada orang mau pergi ke bait Allah untuk bawa persembahan yaitu korban bakaran ya yang dia mau taruh di atas mezbah. Nah, Tuhan berkata begini, sementara engkau pergi ke sana, tiba-tiba engkau ingat engkau masih ada masalah dengan saudaramu. Oke. Jangan teruskan. Ya, pergi berdamai dulu dengan saudaramu dan setelah itu engkau boleh kembali dan bawa persembahanmu. Nah, saudara-saudara, ini ada satu pesan yang penting sekali, yaitu Tuhan berkata kepada kita, kalau engkau mau worship, engkau mau nyembah Tuhan, engkau harus sudah mengalami rekonsiliasi dengan saudaramu. Ya, tanpa itu, penyembahanmu, ibadahmu, persembahanmu, pelayananmu tidak akan diterima oleh Tuhan. Pesan yang sangat serius, saudara ya. Kita selalu sering berpikir bahwa Tuhan cuma lihat apa yang kita lakukan buat dia. Dan benar, Tuhan lihat apa yang kita lakukan buat Tuhan. Tuhan lihat saudaraku bagaimana kita memuji dia. Yang Tuhan lihat bukan gini, saya mau kasih nilai ya, 0 sampai 10. Seberapa sih kamu ini sungguh-sungguh bukan itu. Tapi saudara-saudara Tuhan lihat hati kita. Oke, nanti kita akan lihat lebih jauh tentang itu. Tapi itu pesannya. Nah, pertanyaannya begini saudara-saudara. Kalau kita itu bicara ada namanya berdamai dulu, rekonsiliasi. Oke, di mana dibutuhkan rekonsiliasi, pasti ada namanya hubungan yang terputus atau hubungan yang retak atau hubungan yang hancur. Ada yang namanya broken relationships. Nah, dari mana broken relationship itu datang? Nah, kita sekarang mulai lihat ayat 21. Oke, kita lihat naik 2 ayat 21. Oke. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, saudara-saudara, semua orang yang mendengar kalimat Tuhan Yesus ini, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Saudaraku ya, bahasa Inggrisnya bukan punish, tapi judgment. Okay? Akan dihakimi, right? Akan diadili. Berarti saudaraku, engkau sudah berbuat kesalahan. Oke, tidak ada orang yang enggak salah yang akan dihakimi. Oke. Nah, jadi saudara, semua orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, jangan kau membunuh. Kalau engkau membunuh, engkau akan dihakimi oleh Tuhan. Semua berkata, amin. Ya, tangan kami bersih. Ya, dan berkata, kamu sudah mendengar itu. Mendengar dari siapa, saudara-saudara? Mendengar dari, ini kita mesti ngerti konteksnya, kalau saya baca sebelumnya, mendengar dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi mereka berkata, jangan kamu membunuh ya, kalau kamu sampai membunuh, kamu akan dihakimi. Oke, Tuhan berkata, itu yang kamu dengar ya, ayat 21, ayat 22, baca sama-sama. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, kalau saudara membaca kalimat ini yang saya tulis dalam bahasa Inggris, maka saudara menemukan ada persamaan, yaitu bahasa Inggrisnya pakai frase ini, will be liable to judgment. Engkau harus dihakimi. Oke?
Nah, yang pertama dikatakan, kalau engkau membunuh, engkau harus dihakimi. Semua bisa ngerti. Tetapi waktu Tuhan Yesus berkata, tapi kalau kamu marah terhadap saudaramu, kamu akan dihakimi juga. Yang artinya, saudaraku, kamu dianggap sama dengan kamu membunuh. Dan ini, saudaraku, membuat orang benar-benar syok. Duh, saudara pernah enggak baca berita di koran tentang orang diadili? Sering ya? Oke ya, sering. Tapi saudaraku diadili karena macam-macam. Ya. Tapi pernah enggak saudara baca berita, di news, di mana, ada orang diadili karena dia marah sama orang lain. Belum pernah ya? Belum pernah. Nah, karena itu kita mesti mengerti apa yang Tuhan katakan di sini, bahwa engkau akan diadili kalau engkau membunuh orang lain, mencabut nyawa orang lain, engkau akan diadili di pengadilan manusia. Tapi engkau juga diadili pengadilan Allah. Tetapi kalau engkau marah kepada saudaramu, pengadilan manusia tidak mengadili engkau, pengadilan Allah mengadili engkau. Saudara kita mulai berkata, wow, wait a minute. Apa yang dimaksud ini? Nah, saudara sedikit background dari kisah ini. Kalau saudara melihat kalimat ini, engkau telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu, itu ada 6 kali Tuhan Yesus sampaikan ini dari ayat ke-21 sampai ayat 48, 6 kali. Engkau telah mendengar, tapi aku berkata kepadamu. Apa yang Tuhan lakukan dengan kalimat itu? Dia mengoreksi, dia meluruskan yang pernah didengar oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu, orang-orang Israel pada zaman itu, dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang hukum Allah atau hukum Taurat. Yang mereka dengar adalah interpretasi pengertian daripada orang Farisi ahli Taurat. Oke? Nah, jadi Tuhan berkata, ini yang diajarkan orang Farisi ahli Taurat, tetapi aku berkata kepadamu, artinya begini, ini arti yang sesungguhnya, ini yang Allah maksudkan sendiri. Saudara-saudara, side track sedikit, kita semua pasti, saudaraku, kita semua dalam perjalanan iman kita, kalau saudara sungguh-sungguh, kita pasti ingin belajar benar firman Tuhan. Dan mula-mula kita belajar firman Tuhan dari mana? Dari khotbah yang disampaikan oleh pendeta. Jadi pendeta ngomong apa? Ya, saudaraku kita percaya seperti itu. Ya, saudaraku bertahun-tahun saya percaya bahwa Yunus itu tidak mau ke Niniwe, disuruh Tuhan ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Kenapa? Karena dia takut dengan orang Niniwe. Bertahun-tahun saudaraku dari kecil. Kenapa saudaraku? Karena guru sekolah minggu saya mengajarkan demikian. Ya, dan setelah saya mengerti dari firman Tuhan, ya, baru saya tahu ternyata tidak demikian. Yunus lari ke Tarsus bukan karena dia takut kepada orang Niniwe, tapi karena dia tidak mau orang Niniwe itu bertobat. Jadi akhirnya saya tahu, saudaraku, yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu waktu saya masih kecil ternyata salah. Saya mulai marah dengan mereka, saudaraku, karena saya merasa menjadi korban dari pengajaran mereka yang salah. Tetapi saudara, waktu saya mulai marah, saya sadar bahwa mereka ternyata juga korban pengajaran salah dari guru sekolah minggu mereka. Jadi saya nggak jadi marah dengan mereka. Nah tetapi saudara, ini yang kita mesti tahu sungguh-sungguh. Bahwa seringkali yang kita dengar adalah interpretasi pada orang yang benar, yang tidak selalu sesuai dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Karena itu kita perlu sungguh-sungguh belajar firman Tuhan ini, belajar dengan benar sehingga kita bisa mengerti kebenaran. Minggu depan saya akan sampaikan tentang itu, yang sangat penting saudara kita mengerti sungguh-sungguh kebenaran. Nah, jadi Tuhan Yesus berkata begini, engkau telah mendengar tetapi aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu, yang benar itu seperti ini, yang kamu dengar itu tidak sepenuhnya benar. Bukan berarti semua salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Apa yang tidak sepenuhnya benar? Karena saudaraku, orang-orang Farisi, ahli Taurat, saudaraku, mengajarkan hal yang begitu detail tentang apa yang di luar, nampak di luar. Apa yang nampak di luar? Karena itu orang Farisi, ahli Taurat selalu menekankan apa yang dilihat oleh manusia. Nah kalau saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke-6, saudara akan mendapati bahwa orang Farisi ahli Taurat itu, saudaraku, ditegur oleh Tuhan Yesus, dikritik oleh Tuhan Yesus, karena semua yang mereka lakukan terhadap hukum Allah, mereka selalu menonjolkan penampilan luar dilihat orang lain. Ada 3 hal yang di Matius pasal 6 yang saudaraku dikritik oleh Tuhan Yesus.
Nomor satu adalah soal persembahan. Orang Farisi ahli Taurat selalu ingin persembahannya itu dilihat oleh orang waktu mereka kasih. Saya tidak tahu caranya bagaimana, saudaraku ya. Oke, tetapi yang pasti mereka selalu ingin orang lihat. Karena itu Tuhan Yesus sampai katakan kalau kamu kasih persembahan jangan seperti orang Farisi. Oke, jangan bikin pengumuman. Oke, tapi justru kalau tangan kanan kasih, tangan kiri jangan tahu. Artinya saudara-saudara, biar hanya Tuhan yang tahu. Oke, lalu saudaraku soal berdoa juga begitu. Jangan berdoa di perempatan jalan supaya orang tahu, biar Bapa di surga tahu bahkan kau di tempat tersembunyi. Yang ketiga tentang puasa, kalau kau puasa jangan wajahmu itu dimuram-muramkan gitu ya, supaya orang melihat, oh ini lagi puasa nih, ini lagi rohani nih ya. Saudara-saudara, itu Tuhan Yesus kritik dari apa yang dilakukan oleh Farisi yang selalu menekankan penampilan luar. Nah, karena itu Tuhan katakan begini, hukum Allah itu tidak dimulai dengan apa yang ada di luar, tapi dimulai dari apa yang ada di hati. Nah, dari situlah, saudara-saudaraku, dari situlah Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-20, dia berkata gini, bahasa Indonesia berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari Farisi, dan itu terjemahan yang salah. Karena di dalam kata yang benar bukan hidup keagamaan, tetapi adalah kebenaran. If your righteousness does not surpass, kalau enggak melewati, tidak lebih tinggi daripada kebenaran orang Farisi. Artinya apa? Kebenaran orang Farisi masih jauh di bawah standar kebenaran Allah. Walaupun mereka kelihatan bagus di depan orang, kelihatan suci di depan orang. Tetapi saudaraku, kebenaran mereka jauh di bawah standar kebenaran Allah. Kenapa? Hati mereka tidak benar sama sekali. Nah, sekarang kita kembali saudara-saudara di sini. Jadi Tuhan Yesus di sini ingin mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran itu dimulai dari hati kita. Dan tentu kalau hati kita benar, when our heart is right, our hand will be right. Tapi bisa saja saudaraku, our hand looks right, our heart is completely wrong. Bisa saja. Dan Tuhan berkata kalau seperti itu, maka itu di hadapan Allah adalah namanya kemunafikan. Nah, waktu Tuhan bicara tentang kebenaran orang Farisi ahli Taurat, maka dia berkata begini, dia sebenarnya message-nya begini, mereka itu bukan mengejar kebenaran yang sejati. They do not pursue the true righteousness. They pursue self-righteousness. Mereka tidak mengejar kebenaran Allah, kebenaran sungguhnya. Mereka mengejar kebenaran diri sendiri supaya diri mereka kelihatan benar di depan orang. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Terus saudara, Tuhan berkata begini. Saudara lihat sekali lagi bahwa kalau orang membunuh orang lain dengan tangan mereka, dengan cara apapun, mereka bersalah di hadapan manusia, mereka juga bersalah di hadapan Tuhan. Tapi waktu mereka marah kepada saudaranya, mereka bersalah kepada Allah, walaupun mereka tidak bersalah di hadapan manusia. Dengan kata lain, saudaraku, Tuhan Yesus mengangkat derajat kebenaran itu, standar kebenaran itu lebih tinggi daripada apa yang orang-orang sudah dengar dari orang Farisi ahli Taurat. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saudaraku, saya ingin kita semua mengerti. Kalau kita baca seperti ini, lalu kita mulai berpikir, waduh kalau gitu saya nggak boleh marah ya. Orang-orang tua di sini ya, parents, waduh kalau saya marah sama anak saya berarti saya salah ini ya. Saya bisa dihakimi oleh Tuhan. Oke, kita mesti mengerti saudaraku apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, apa yang dilarang oleh Tuhan Yesus, kemarahan yang seperti apa yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Oke, nah saudara-saudara, kalau kita mengartikan firman Tuhan ini dengan berkata bahwa Allah melarang kita marah, maka nomor satu yang melanggar perintah Allah adalah Allah sendiri. Sebab Allah adalah Allah yang bisa marah. Dia bukan Allah yang pemarah. Kalau kita berkata he is slow to anger. Allah itu panjang sabar dan dia itu tidak mudah marah. Tidak seperti kita yang mudah naik darah. Saudara-saudara, our God is slow to anger. Tetapi bukan berarti dia tidak pernah marah. Berkali-kali dalam Alkitab, saudara, Tuhan marah, bahkan Tuhan murka. Tuhan Yesus sendiri pernah marah. Saudaraku, tentu kalau kita baca Tuhan Yesus marah, saudaraku, yang paling terkenal adalah waktu dia menyucikan bait Allah, mengobrak-ngabrik meja, saudaraku, ya penukar uang, penjual burung merpati, dan kambing domba, saudaraku, yang diperjualbelikan di halaman bait Allah, saudaraku, Tuhan usir semua pedagang-pedagang itu.
Dia marah besar. Jadi saudara-saudara ada tempat di mana kita itu perlu marah dan kita bahkan harus marah. Jadi ada namanya righteous anger. Dan righteous anger itu bukan hanya allowed, bukan hanya diizinkan, tetapi needed, diperlukan. Righteous anger. Nah, karena itu saudara, kalau saudara baca dalam Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27, Rasul Paulus berpesan begini, be angry and do not sin. Bahasa Indonesia begini, biarlah engkau marah tapi jangan berbuat dosa. Nah kata biarlah itu saudaraku, kesannya adalah begini, ya bolehlah kalau kamu marah ya sekali-sekali lah ya gitu ya. Tapi enggak. Saudaraku bukan itu maksudnya. Bukan you can angry if you want, no. You must angry, you need to get angry when it is needed. Jadi ya be angry, marahlah waktu itu diperlukan, tapi jangan berbuat dosa. Kapan marah itu, saudaraku, menjadi dosa? Waktu kita membiarkan kemarahan itu, saudaraku ya, berlarut-larut dalam hidup kita membiarkan kemarahan itu menguasai hidup kita membiarkan kemarahan itu, when we let the anger control us rather than we control the anger, maka anger yang tadinya mungkin righteous bisa jadi unrighteous, yang tadinya benar bisa jadi salah. Ya, nah ilustrasinya adalah Paulus berkata, jangan biarkan marahmu itu sampai matahari terbenam. Oke. Tapi saudaraku, ini bukannya soal jangka waktunya, saudaraku ya. Jangan diambil secara literal. Ini bahasa figuratif. Jadi jangan saudara berkata gini, kalau gitu, ini kan winter ya, matahari terbenam jam berapa? Jam 6 lebih, oke, saya akan marah 6:30. Sehingga saya punya waktu paling lama untuk saya marah sampai besok matahari terbenam. Jangan seperti itu, saudara-saudara. Tapi ini maksud adalah jangan simpan kemarahanmu. Do not nurture, entertain your anger. Karena itu bisa membawa engkau kepada hal yang makin buruk. Nah, tapi saya mau kembali di sini. Apa marah yang benar itu? Tuhan Yesus marah, Allah itu marah. Allah itu marah, saudara, perhatikan. Our God is amazing. Oke. Berapa saudara pernah marah? Oke. Oh, ada berapa yang tidak pernah marah? Oke, saya ingin kenalan dengan saudara, tolong bisa ketemu dengan saya. Oke, selesai kebaktian, saya ingin belajar bagaimana jadi orang yang tidak pernah marah. Oke. Saudara, kalau saudara marah dengan seseorang, ya, bagaimana perasaan saudara terhadap orang itu? Saudara bisa enggak, saudara marah benar, tapi dalam saat sama saudara mengasihi orang itu? Enggak bisa ya. Yang biasanya saudaraku, anger always come with hatred. Anger always come with a negative feeling toward that person. Tapi Tuhan kita enggak begitu. Dia itu bisa marah sambil dia mengasihi. Karena dia berkata di dalam kitab Wahyu pasal 3:19, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Itu berarti saudaraku ekspresi kemarahan. Tapi dia marah di dalam kasih. Dan artinya apa saudaraku? Dia marah bukan karena alasan yang lain selain daripada dia tidak ingin orang yang dia marahi itu binasa di dalam kebodohan, di dalam kesesatan mereka. Nah, saudara-saudara, ini yang kita mesti punya. Karena seringkali kemarahan kita bukan kemarahan untuk kebaikan orang lain, tapi kemarahan kita adalah respon karena interest kita, kepentingan kita terganggu. Berapa banyak saudara, ini orang tua ya, tapi saudara waktu masih kecil. Berapa banyak saudara masih kecil pernah dimarahin papa mama saudara karena saudara bikin ribut waktu mereka tidur. Oke, langsung kesempatan ini, angkat tangan ya, melampiaskan saudaraku ya. Oke, saudaraku itu adalah kemarahan yang selfish. Oke, nah sebaliknya sekarang saya tanya para orang tua di sini yang sudah punya anak kecil. Berapa banyak saudara pernah marah kepada anak saudara? Saudara lagi telepon, saudara lagi nonton TV atau yang lain-lain, anak saudara ribut, saudara marah. Diam. Oke, saudaraku perhatikan. Saudara marah kepada mereka bukan untuk kebaikan mereka. Tapi karena interest saudara terganggu, kesenangan saudara terganggu. Nah, Tuhan kita tidak seperti itu. Kalau dia marah dengan kita, itu karena dia mengasihi kita. Ya, saudara, yang lebih subtle, perhatikan yang lebih subtle, yang lebih halus lagi adalah orang tua marah kepada anaknya. Kamu nih belajar sungguh-sungguh, ini dapat nilai jelek ini gimana nih? Nah, kalau ditanya, kenapa kamu marah? Ya saya tidak ingin anak saya dapat nilai jelek, karena nanti gimana masa depannya? Bungkusnya masa depan, tapi sebenarnya apa? Saya malu
kalau anak saya punya lain. Saya malu sama orang tua yang lain. Nah, saudara-saudara, semuanya itu selalu bermuara pada self-interest. Nah, karena itu namanya unrighteous anger. Dan saudaraku, unrighteous anger itu, karena tidak berasal daripada kasih, pasti akan dibarengi dengan perasaan negatif yang namanya hatred. Hate, kebencian. Kemarahan, saudaraku, yang tidak benar, unrighteous anger yang dibiarkan akan berubah menjadi kebencian. Dan akhirnya, saudaraku, kebencian itulah yang dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, firman Tuhan berkata gini, barang siapa yang membenci saudaranya sama dengan membunuh. Jadi, saudaraku, kemarahan itu adalah benih daripada kebencian. Yang akhirnya akan membuahkan pembunuhan. Saudaraku, mungkin kita tidak membunuh secara fisik, tapi kita bisa membunuh saudaraku secara emosi, kita bisa membunuh saudaraku secara mental. Ya, dan itu terjadi. Dan Tuhan berkata, Tuhan berkata begini, semua yang dilakukan oleh tangan itu berasal daripada hati. Karena itu, engkau harus tahu bahwa engkau mulai berdosa, pembunuhan itu bukan waktu tanganmu membunuh, tapi waktu hatimu sudah marah dan engkau biarkan kemarahan itu jadi enggak benar. Okay? So, we need to learn this. Sin is not just the action of our hands, but the attitude of our heart. Oke? Karena apa yang keluar dari tangan kita, action dari tangan kita berasal dari attitude hati kita. Ya, saudara-saudara. Karena itu Tuhan berkata, periksa hatimu. Kalau ada kemarahan, oke, engkau sudah berdosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kisah yang klasik adalah bagaimana, kalau saudara baca 1 Yohanes pasal 3:15, kalau saudara naik 3 ayat, saudara ketemu dengan ayat 12 cerita tentang Kain. Bagaimana Kain itu, saudaraku ya, membunuh Habil. Apa dia langsung bunuh Habil? Tidak, saudaraku. Saya tidak tahu berapa lama waktunya, tapi yang pasti dimulai dengan dia benci, mulai dengan dia marah. Kenapa Kain itu marah? Karena saudaraku persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, sementara persembahannya Habil diterima. Saya tidak mau discuss, saya tidak mau membahas saudaraku bagaimana Kain bisa tahu interpretasi macam-macam. Ya, yang klasik adalah gambarnya asapnya persembahan Habil itu lurus ke atas, asapnya Kain itu miring. Saudaraku ya, tapi saya tidak mau bahas itu tentu adalah spekulasi daripada manusia. Tapi yang pasti Kain tahu dengan pasti, persembahannya ditolak oleh Tuhan dan dia mulai marah, dan waktu dia mulai marah Tuhan langsung berfirman kepada dia, Kain, hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu, kalau kamu tidak menguasai itu, dia akan menguasai kamu. Dan Kain membiarkan dirinya dikuasai dosa, dan dari kemarahan kepada kebencian, akhirnya kepada pembunuhan. Saudara-saudara tahu, semuanya dimulai dari hati. Karena itu Tuhan berkata, perintah Allah itu bukan soal tangan saja, perintah Allah itu lebih dalam daripada tangan. It's about our heart. Oke, jadi itu yang pertama. Kemudian, saudara-saudara, kita bisa lihat apa, saudaraku, dari akibat daripada anger itu, apa manifestasinya. Kita lihat ayat yang ke-22. Kita lihat ayat 22, oke. Jadi, yang marah harus dihukum, lalu kalimat berikutnya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi, saudara-saudara dari kemarahan keluar, saudaraku dia nyebut saudaranya kafir. Nah, kata kafir ini sebenarnya tidak tepat, saudaraku, karena di dalam, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris dari terjemahan NIV, New International Version, saudara akan ketemu kalimat ini. Anyone who says to a brother or sister, raka, R-A-C-A, R-A-C-A. Nah, NIV, saudaraku, tetap pakai kata raka yang tidak dalam bahasa Inggris itu tidak ada. Kenapa? Karena rasanya mereka kesulitan untuk menerjemahkan kata ini. Tapi kata raka ini, saudaraku, adalah kata penghinaan, contempt, insult, yang dipakai untuk menunjukkan bahwa seorang itu, saudaraku, dianggap begitu bodoh sampai tidak bernilai, saudaraku ya, benar-benar, saudaraku, completely despised. Ya, kalau istilah sekarang kita nggak punya otak lah, saudaraku, otak udang lah, saudaraku, idiot dan lain-lain. Nah, jadi Tuhan berkata, kalau kamu biarkan kemarahanmu, kamu bisa mulai menghina saudaramu. Ya.
Dan saudara, saya tidak tahu dengan saudara, mudah-mudahan nggak pernah ya. Tapi dari kecil saudaraku, kata yang sering dengar dari kecil itu goblok. Goblok gitu ya, sering kali saudaraku ya, goblok gitu. Oke. Dan memang kata-kata itu seringkali diucapkan kepada orang-orang yang melakukan sesuatu yang kelihatan bodoh, gitu ya. Ya, raka itu ya, raka itu otakmu itu ya nggak ada isinya ya, otakmu itu ya, nggak punya otak lain-lain ya. Memang ada perbuatan seperti itu. Oke, saya ingat waktu saya SMA dulu, saudara-saudara. Waktu itu pelajaran olahraga. Dan kami itu, hari itu pelajaran, biasanya kami main basket, atau main volley. Hari itu, guru olahraga kami, ngajar kami itu olahraga tolak peluru. Siapa sudah tahu? Ya, put shot. Okay? Jadi saudaraku tahu kan ada pelurunya itu logam gitu ya. Beratnya 7,26, jadi 7/4 kilo kira-kira. Berat, lumayan berat ya. Lalu saudaraku dilempar begitu. Ya. Jadi kami bergantian suruh ngelempar, saudara ya. Oke, lalu ada satu teman di sana, saudaraku, ambil bola besinya itu lalu digelindingkan kembali, ya minimal orang berikutnya lempar gitu ya. Nah, ada satu teman saya, saudaraku, dia giliran berikutnya. Jadi waktu temannya sudah lempar, saudaraku, dan bola besi itu digelindingkan, saudaraku, dia dengan santainya, saudaraku, tapi juga dengan segenap hati, dia tendang itu bola besi. Ya, pakai sepatu olahraga, saudaraku ya, pakai sneaker, saudara bisa bayangkan ya. Jadi dia tendang itu bola besi. Saya tidak tahu kenapa, saudaraku. Saya maaf ya, saya juga tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Karena dia tendang, begitu dia tendang, saudaraku, dia teriak kesakitan, dia pegang, saudaraku, kaki kanannya itu, saudaraku, betul-betul kesakitan. Dan saudara, kalau saudara lihat orang kesakitan, saudara kasihan kan? Tapi saudaraku, semua teman-teman di situ, tidak ada yang ngasuh, kasihan, semua teman-teman ketawa dan sama-sama berteriak, raka. Oke, ya. Oke, satu perbuatan yang bodoh sekali, saudaraku ya. Itu bola besi kok ditendang seperti itu. Nah, saudaraku, memang kita dalam dunia ini banyak kita melihat perbuatan-perbuatan yang bodoh. Tetapi dalam itu semua Tuhan berkata begini, kalau ada orang yang melakukan hal yang salah, kamu tegur dia boleh, tapi jangan kamu hina dia. Jangan kamu rendahkan dia, oke? Kamu tegur kebodohannya, tapi kamu jangan rendahkan orangnya. Oke? Ada satu orang, saudaraku, lewat di depan seorang pengemis. Nah, pengemis berkata, kasihani, minta sedekah. Orangnya berkata, orang kayak kamu ini modelnya seperti ini, gitu, nggak ada gunanya sama sekali. Orang macam apa kamu ini? Ya, ini orangnya sering ngomong sama pengemis ini. Pengemisnya bilang ini, saya enggak tahu, saya ini orang macam apa, tanyakan yang bikin saya. Yang ketiga kalimat itu, tanyakan sama yang buat saya. Siapa itu? Tuhan. Saudara, saya enggak tahu berapa banyak saudara yang suka gambar. Saya enggak, saudaraku ya. Saya enggak suka gambar. Kalau gambar jelek sekali. Oke. Tapi saudara bisa gambar. Oke. Misalkan saudara ngelukis ya, atau saudara gambar. Lalu gambar saudara ditaruh di sebuah tembok begitu. Oke. Lalu ada orang lihat gambar itu dan saudara ada di situ. Dekat situ, tapi dia enggak tahu kalau saudara yang gambar itu. Lalu dia ngelihat gambar itu, dia mulai ketawa. Ini gambar apa gitu. Ini gambar aneh ya. Aduh, apa gambar ini? Oke. Saudara ada di situ, berapa ya saudara berkata, terpujilah nama Tuhan. Berapa saudara? Berapa kira-kira berkata berarti? Oke. Oh, haleluya. Ya, terpujilah Tuhan. Oke. Atau saudara mungkin saudara lebih rohani, Bapak ampunilah dia sebab dia tidak tahu kalau saya yang gambar itu. Oke. Berapa saudara? Nah, pasti saudara marah ya. Padahal dia tidak ngata-ngatai saudara loh. Dia tidak ngata-ngatai saudara loh. Dia tidak nyinggung sedikit pun tentang saudara. Dia menyinggung gambar saudara. Dia menghina gambar saudara. Tapi saudara terhina sebab itulah karya saudara. Saudara, manusia adalah ciptaan Tuhan. Oke, atau kita menghina manusia siapapun. Jangan lupa, kita menghina siapa yang menciptakan mereka. Karena itu Yakobus pasal 3 ayat 9 berkata begini, dengan lidah kita memuji Tuhan, tapi dengan lidah yang sama kita menghina, merendahkan manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saudara-saudaraku, tidak boleh demikian. Saudara, ngerti kan ya? Nah,
Jadi ini saudaraku Tuhan berkata, neraka ini, nah berarti kan saudaraku ya, kalau tadi marah itu dihakimi, kalau kita lanjutkan jadi menghina, neraka, apa saudaraku? Dibawa ke pengadilan, council, bahasa Indonesianya mahkamah agama. Jadi lebih berat sekarang, lebih serius. Apa berhenti sampai di situ? Tidak, saudara-saudara ya, lihat berikutnya. Ayat yang ke-22. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, saudaraku, saudara kata jahil itu kan bahasa kita iseng ya. Barang siapa iseng, masa orang iseng dimasukin neraka, saudaraku. Nah, ini lagi-lagi terjemahannya kurang pas gitu. Nah, kata jahil ini bahasa Inggrisnya you fool, itu dari kata moros, yang tentu saudara tahu bahasa Inggrisnya muncullah kata moron. Nah tetapi saudaraku, moron ini bukannya sekedar kebodohan, bukannya sekedar saudaraku suatu intelektual yang rendah, tetapi moron artinya orang yang morally stupid. Orang yang secara moral itu bodoh. Dan siapa orang secara moral bodoh? Adalah orang-orang yang menolak Allah. Tertulis dalam Mazmur 14 ayat 1. Dikatakan begini, orang fasik atau orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka. Nah, dengan kata lain, saudaraku, waktu ada orang Israel, orang Yahudi berkata kepada saudaranya, you fool, you are moros, berarti saudaraku dia berkata, engkau ini orang yang tidak kenal Tuhan, engkau ini orang jahat, engkau orang berdosa, dan engkau masuk neraka, pantas masuk neraka. Jadi saudaraku dari marah, insult, marah, menghina, sekarang mengutuk, condemn. You deserve hell. Dan Tuhan berkata, kalau kamu berkata kepada orang lain, you deserve hell, you deserve hell. Waktu engkau berkata, engkau pantas masuk neraka, engkau sendiri yang pantas dimasukkan neraka. Saudara-saudara, ini yang Tuhan sampaikan, dan dia berkata sekali lagi, bahwa pembunuhan itu tidak dimulai dari tangan, tapi dimulai dari hati, keluar dari mulut, dan kalau tidak dikendalikan, saudaraku, maka akan menuju kepada kehancuran. Nah, dari situlah kita tahu bahwa, saudara, hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh lihat dan menjaga hati kita, waspada dengan hati kita. Jangan biarkan kemarahan itu menguasai hati kita, menguasai, saudara, pikiran kita. Nah, kalau saudara kemarin saya sempat cari di internet ya tentang sosial media. Saya nggak punya sosial media, saudaraku. Saya nggak punya Facebook, saya juga nggak punya IG, tapi saya suka iga bakar. Nah, tapi yang saya baca adalah begini, bahwa sekarang ini satu hal yang mengkhawatirkan di sosial media itu adalah begitu banyaknya hate speech, ya. Kalimat-kalimat kebencian, kalimat-kalimat penghinaan. Ya, saudara-saudara, aduh benar-benar pakai kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, saudaraku. Ya, dan itu semua menunjukkan isi hati manusia. Kenapa saya katakan ini? Perhatikan, saudara. Mereka berani ngomong di sosial media dengan itu keras, kenapa? Identitas mereka tidak diketahui. Mereka tidak mau ngomong yang dengan kalimat seperti itu, waktu identitas mereka itu. Kenapa? Karena mereka takut konsekuensinya. Tapi begitu saudaraku mereka merasa mereka bisa bersembunyi di balik identitas palsu, identitas buatan, saudaraku, di sosial media, itu keluar semua isi hatinya. Berarti apa? Saudara tahu? Kalau hari ini orang tidak berbuat jahat, bukan berarti dia tidak ingin berbuat jahat. Mereka sebenarnya ingin berbuat jahat, tapi mereka takut akan konsekuensinya. Saudaraku, Tuhan tidak pernah salah. Dia tahu hati manusia. Dia tahu hati manusia yang penuh dengan kebusukan. Karena itu, saudara dia berkata, be careful with this. Dan waktu itu terjadi, saudaraku, maka hubungan itu jadi rusak. Nah, dan disitulah Tuhan berkata, kalau engkau mengalami kerusakan hubungan dengan saudaramu, engkau harus melakukan rekonsiliasi. Nah, sekarang kita lihat sama-sama, saudaraku, rekonsiliasi yang Tuhan inginkan itu apa. Mari kita kembali ke 23. Dikatakan begini, sebab itu jika aku persembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan suatu dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ya, tinggalkan persembahanmu. Saudara, reconcile,
Tuhan minta kita reconcile lebih dulu. Dan ini satu hal yang saya ingin tekankan sekali lagi, bahwa jangan, saudaraku, kita harus tahu bahwa Tuhan bukan hanya lihat bagaimana kita dengan dia, tapi bagaimana kita dengan saudara kita yang lain. Karena hati kita terhadap saudara kita yang lain, itu saudaraku, itu adalah refleksi dari hati kita terhadap Tuhan. Nah, di dalam seringkali saudara-saudara kita tuh berpikir begini, oh yang penting saya itu nyembah Tuhan, kita angkat tangan, kita sembah Tuhan, dan itu bagus saudaraku. Daripada gereja saudaraku dari awal sampai selesai, saudaraku tangan dilipat, sementara semua nyanyi. Saya bilang ya pokoknya saya mau gini aja saudaraku ya. Nah, kita nggak sadar kita dalam hadirat Tuhan gitu ya. Oke? Saudara, kalau saudara ketemu dengan seorang pejabat, ya seorang yang sangat penting, saudara ngomong depannya, apa kira-kira saudara akan ngomong begini? Enggak kan ya, saudara, kita akan menunjukkan sikap lebih hormat gitu. Nah, saya berharap kita semua tahu, ini adalah rumah Tuhan, bukan karena gedung gereja nih, tapi karena waktu kita berimpun bersama-sama Tuhan hadir, kita belajar menghormati. Tetapi, saudara, Tuhan bukan hanya ingin lihat sikap kita terhadap Tuhan, tapi sikap terhadap Tuhan juga harus direfleksikan dalam sikap kita terhadap satu sama lain. Karena itu, saudaraku, Paulus pesan dalam 1 Timotius pasal 2, saudaraku, ayat ke-8, ya, sebentar kita akan lihat ayat itu. Tapi yang kita mau belajar adalah begini, bahwa Tuhan berkata, without reconciliation, our worship is not acceptable to God. Itu, saudaraku, yang kita mesti tahu. Oke? Itu yang kita mesti tahu. Nah, Rasul Paulus pesan begini, aku ingin orang laki-laki, dan saya percaya, saudaraku, dia waktu itu memang lagi dalam konteks itu bicara laki-laki, tapi saya percaya semua orang. Dia berkata, kalau kamu berdoa, angkat tanganmu, hatimu tidak boleh ada perbantahan dan kemarahan. Kalau ada seperti itu, Tuhan enggak terima penyembahanmu. Bagusnya seperti apa, Tuhan akan tolak. Oke? Ya? Nah, karena itu saudara-saudara, kalau hari ini saudara menyembah Tuhan, dan setiap kali saudara beribadah, ingat baik-baik, hati kita harus bersih. Oke? Terus bersihkan hati kita, terus saudaraku bereskan hati kita. Dan Tuhan Yesus pesan di Matius pasal 11 ayat 25, kalau engkau lagi nyembah Tuhan, lagi berdoa, dan engkau teringat sesuatu yang menyakitkan hatimu dilakukan oleh saudaramu, apa? Ampuni dia. Ampuni dia, supaya Allah juga mengampuni engkau. Nah, kenapa saya mau sampaikan ini, saudara-saudara? Sebab ini hal yang penting sekali. Kalau kita ngerti sekali lagi konteks Tuhan Yesus ngomong ini, perhatikan tadi konteksnya apa? Ada orang mau ke bait Allah, dia mau bawa persembahan. Korban bakaran di atas mezbah. Oke, kalau korban di atas mezbah pasti korban bakaran. Korban bakaran itu apa, saudaraku? Korban bakaran adalah korban yang diberikan karena kita mau minta ampun sama Tuhan. Kita tahu kita sudah berdosa kepada Tuhan, kita tahu hubungan kita dengan Tuhan rusak, dan kita ingin hubungan itu diperdamaikan kembali. Dengan kata lain, saudaraku, korban bakaran adalah permohonan kita untuk kita bisa mendapatkan rekonsiliasi dengan Tuhan. Oke? Nah, jadi Tuhan berkata begini, kamu minta rekonsiliasi sama aku. Dan hari ini saudaraku, saudara dan saya, kalau kita datang, kita tidak bawa korban bakaran. Tapi kita bawa, saudaraku, iman kita akan Tuhan Yesus yang menjadi korban yang sempurna untuk mendamaikan kita dengan Allah. Tetapi saudaraku, prinsipnya tetap sama. Kalau engkau datang, engkau mau bawa korban bakaran, Tuhan berkata, engkau datang, engkau mau rekonsiliasi dengan aku, tapi engkau tidak mau rekonsiliasi dengan saudaramu, maka aku tidak mau terima permohonanmu untuk rekonsiliasi. Sebab aku ingin engkau juga punya rekonsiliasi. Sebagaimana engkau punya rekonsiliasi, sebagaimana engkau minta ampun sama aku, dan aku mengampuni engkau, engkau juga harus mengampuni saudaramu. Oke? The same grace you receive, the same grace you give. Nah, jadi, saudara, we cannot be right with God until we are right to each other. Dan saya ingin sampaikan pada saudara, dengar baik-baik. Kalau saudara memang ingin saudara datang dan saudara terima berkat di dalam ibadah, dan ada berkat dalam ibadah itu karena Tuhan berjanji, engkau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan dapatkan dia. Oke, kalau saudara datang ibadah yang sekedar pokoknya saya datang hari Minggu, that's another thing. Oke, you don't need to worry about this. You don't need to worry about this. Tapi kalau saudara benar-benar datang untuk cari dan ingin dapatkan sesuatu dalam ibadahmu, perhatikan baik-baik. Saudara akan bisa dapatkan sesuatu dari Tuhan if you are in a right relationship with God. But you can only be in the right relationship with God if you are on the right relationship with others. Ya, jadi saudara-saudaraku bereskan.
Kalau ada saudaraku kepahitan, ada saudaraku ampuni. Ya, Efesus pasal 4, saudaraku ayat 32 dikatakan ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Allah telah mengampuni engkau di dalam Kristus. Nah sekarang bagaimana saudaraku rekonsiliasi? Ada 5 prinsip yang kita bisa belajar dari ayat 23 dan 24 tadi. Nomor 1, kita mesti ingat dan menyadari dan mengakui kalau kita sudah menyakiti saudara kita yang lain dan mereka sakit hati dengan kita. Oke, mereka ada keberatan dengan kita. Ya, kita mesti akui itu. Kita sulit sekali saudaraku kita akui itu. Oke. Berapa banyak saudara ingat saudara pernah menyakiti orang? Oh, sedikit sekali. Oke, berapa banyak saudara ingat saudara pernah disakiti? Ayo lebih banyak tangannya, pasti lebih banyak tangannya. Oke ya, saudara-saudara ya, kan begitu ya. Kalau kita disakiti, saudaraku ingat seumur hidup. Oke, kalau kita nyakiti 1 menit sudah lupa. Ya, saudaraku. Nah, karena itu kita perlu introspeksi dan kita perlu akui. Saudaraku, kita semua sering bersalah dalam perkataan kita, sering bersalah dalam perbuatan kita, dan tanpa kita sadar, oke, dan tanpa kita berhati-hati, bukan tidak sadar, dengan begitu careless, kita membiarkan orang lain, saudaraku, terbunuh emosinya dari perkataan perbuatan kita. Dan kalau itu Roh Kudus tunjukkan pada kita, nyatakan dalam kita, kita mesti segera do something. Jangan ignore itu, berkata, itu cuma dia yang sensi. No. Kita mesti peka, saudaraku, bukan berarti kita entertain perasaan orang, tidak. Tapi kita harus sungguh-sungguh, saudaraku, bertanggung jawab atas kesalahan kita lakukan. Oke, nomor 1, recognize. Nomor 2, Tuhan berkata begini, sebelum engkau memberikan persembahan, selesaikan dulu, berdamai dulu, rekonsiliasi dulu. Oke, prinsip yang kedua adalah priority. Oke, prioritize this. Oke, cuman saya minta, nggak ada yang keluar dari ruangan ini sekarang ya, saya sekarang mesti keluar sih beresin dulu. Jangan, nanti selesai kebaktian langsung kita lakukan ya. Dan juga jangan ada yang maju ke depan untuk pemberesan dengan saya, nanti selesai kebaktian, oke ya. Oke, nah jadi saudara-saudara ini satu yang kita mesti sungguh-sungguh perhatikan, dahulukan, prioritaskan. Bukan berarti Tuhan itu taruh manusia di atas dia, tidak. Tetapi dia ingin kita sungguh-sungguh prioritaskan ini supaya hati kita ini bersih, kita bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Tangan kita kudus karena hati kita kudus di hadapan Tuhan. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, apa saudaraku, kita yang harus ambil inisiatif. Kalau kita yang ingat dan kita tahu, saudara-saudara, kita sudah menyakiti saudara kita, entah kita pernah marah kepada mereka dengan kata-kata yang menyakitkan, oke, dengan sikap yang menyakitkan, saudaraku, dan kita bisa menyakiti orang secara aktif maupun secara pasif, oke, ya. Kita tidak mau ngomong dengan mereka, kita ignore mereka, ya. Bahasa Indonesia dari Surabaya, saudaraku, ya, itu orang itu disiwa, ya, saudaraku ya. Nggak mau, kita menyakiti orang lain. Maka kita harus ambil inisiatif untuk datang. Oke, seringkali kita berkata begini, kalau dia mau datang sama saya baru saya mau baikkan. Oh, tidak bisa, saudaraku ya. Nanti bagian terakhir saya akan tunjukkan kita bisa belajar dari Tuhan. Kita mesti ambil inisiatif, oke? Kamu yang mesti pergi sama saudaramu. Ya, kamu yang mesti bereskan dengan saudaramu. Dan ini saudaraku, ini semua perlu satu hal. Kita perlu namanya kerendahan hati. Saudara-saudara, ini yang saya sampaikan kepada saudara semua. Tolong dengar baik-baik ya. There are many things in our life that are so simple but so hard to do. Banyak hal-hal dalam hidup ini yang sebenarnya sederhana, tetapi jadi begitu berat. Kenapa? Yang bikin berat, saudaraku? Bukan hal itu, tapi self-righteousness kita. Kebenaran diri kita yang membuat hal yang sederhana jadi berat. Minta maaf. Kalau orang salah minta maaf itu kan wajar. Orang minta maaf itu kan, saudaraku, ya sudah seharusnya. Kan sebenarnya enggak berat. Tapi yang bikin berat apa? Gengsi kita, pride kita, self-righteousness kita.
siapa saya harus minta maaf sama dia? Saudaraku, itu yang bikin berat dan itu yang membuat rekonsiliasi tidak terjadi. Dan karena itu firman Tuhan berkata, lakukan itu, lakukan itu. Kemudian yang keempat, saudaraku, dikatakan begini, kamu harus tinggalkan persembahanmu itu, jadi cancel perjalanan ke bait Allah, terus kamu cari saudaramu, akhirnya kamu sih datang sama dia. Oke? Jadi bukan kirim text message, sorry ya, sorry apa, sorry ya, oke? Jadi harus datang sama dia. Saudara mungkin bilang, tapi Daniel, ini kita mesti baca konteks hari ini, zaman itu kan belum ada mobile phone. Makanya harus datang sama orangnya. Oh, enggak. Prinsipnya tetap sama, saudara. Prinsipnya tetap sama. Kita harus datang dan membawa diri kita. Kita merendahkan diri kita berkata, please forgive me. Oke? Ya? Nah, terus saudara, bagaimana cara kita membereskan, bagaimana kita minta ampun? Kita harus minta ampun, kita harus minta maaf, kita harus cari pengampunan dengan tulus. Karena itu saudaraku, satu hal yang saya mau tunjukkan pada contoh yang paling klasik permintaan maaf tidak tulus itu, perhatikan kalimat saya. Adalah kalimat ini. Saya minta maaf kalau saya sudah menyakiti kamu. Itu permintaan maaf yang tidak tulus. Kenapa? Saudara mesti ngerti kalimat itu. Waktu saya berkata, saya minta maaf kalau saya sudah menyakiti, berarti saya sebenarnya dalam hati saya tidak merasa saya menyakiti kamu. Tapi karena kamu sakit hati sama saya, ya sudah sih. Ya sudah, berarti apa? The problem is yours. The problem is in you, not in me. Saudara-saudara, itu kalimat menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh minta maaf, kita sungguh-sungguh menyadari kesalahan kita. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku sudah bertahun-tahun yang lalu, saya bertemu dengan satu orang. Lalu saya tanya sama dia, saya lihat kamu tadi di bawah kok sama satu orang, kok temanmu yang satu tuh kok nangis, itu kenapa? Lalu dia bilang gini, ya dia sakit hati sama saya. Oh ya? Ya. Terus apa yang kamu lakukan? Ya saya minta maaf sama dia. Oh oke. Lah kamu salah apa kok sampai dia sakit hati? Saya enggak salah, langsung aku langsung. Saya enggak salah apa-apa. Loh, kalau kamu enggak salah apa-apa kok kamu minta maaf sama dia? Ya karena dia sakit hati sama saya. Jadi kamu ngomong apa sama dia? Persis kalimat tadi. Ya maafkan ya saya ya kalau saya sudah nyakiti kamu. Kata kalau itu saudaraku cuma satu kata, tapi itu cancel semua saudaraku forgiveness. Karena saya berkata sebenarnya saya tidak perlu minta maaf sama kamu. Tapi ya sudahlah saudaraku, it's not genuine. Ada orang berkata sama saya, berapa kali saudaraku ngomong sama saya, bahkan pernah di WhatsApp saudaraku, please forgive me if I have hurt you in any way. Saya balas saudaraku, have you ever hurt me? Gak dibalas. Saya mau tanya, kamu benar-benar nyakiti saya enggak? Kalau kamu enggak, jangan pura-pura, jangan munafik, jangan kelihatan orang yang berjiwa besar. Tapi sebenarnya yang kau tunjukkan adalah your self-righteousness. Oke? Dan saudaraku, kalau kita minta maaf, kita minta genuine, saudaraku, tidak dengan excuse dan justification. Ya, maafkan saya, kemarin saya ngomong kasar dengan kamu. Tetapi saya sebenarnya hanya meresponi kekasaranmu. Oke, berarti kamu yang gara-gara lebih dulu. Saudaraku ya, ini bukan minta maaf, ini nyiram api dalam bensin, nyiram bensin dalam api. Oke, lain lagi apa? Saya emang salah, tapi kamu juga salah sih. Oke. Yang paling gawat begini, saudaraku. Saya memang salah dan saya minta maaf. Betul ya? Saya minta maaf ya. Jangan permasalahkan lagi ya, saudaraku. Ngancam, saudaraku ya. Excuse, justification, threat, saudaraku macam-macam. It's not genuine. Kenapa, saudaraku? Kita perlu belajar merendahkan diri. Oke, berikutnya. Prinsip yang kelima. Tuhan berkata begini. Segeralah tinggalkan persembahan berdamai dengan musuhmu. Berarti kan, saudaraku, tiba-tiba berubah ya objeknya ya. Tadi ayat 24 itu kan saudaramu, betul ya? Saudaramu, 22, 23, 24 saudaramu. Saudaraku sekarang 25 jadi musuh. Saudaraku perhatikan, Tuhan sudah kasih peringatan. Kalau engkau biarkan persoalan itu berlarut-larut, saudara jadi musuh. Suami istri bisa jadi musuh. Anak orang tua bisa jadi musuh. Kakak adik bisa jadi musuh. Kalau kita tidak bereskan secepatnya, dan Tuhan berkata bereskan secepatnya, oke,
Jangan sampai itu masuk ke pengadilan. Itu gampangnya begini, artinya begini. Jangan sampai itu jadi lebih buruk. Jangan tunggu sampai buruk. Sebab apa saudaraku? Di bagian terakhir Tuhan berkata, kalau engkau tidak mau rekonsiliasi, engkau menolak rekonsiliasi, maka engkau akan membayar harga dari engkau tidak mendapatkan rekonsiliasi itu. Dan harganya apa saudaraku? Bukan antara saudara dengan orang itu, tapi antara saudara dengan Tuhan. The price that we have to pay is our reconciliation with God will be broken because we refuse reconciliation one another. Saudara, satu hal yang sangat penting buat kita semua. Karena itu, saya ingin sampaikan kepada saudara semua, baik-baik. Dengar. Seringkali, saudara tahu ya, seringkali dalam hidup ini kita mendapati orang meninggal karena satu penyakit yang sebenarnya kalau itu ditreat, diobati, ditangani sedini mungkin, dia tidak harus mati. Kita sering dengar itu ya, dimiliki juga saudaraku dengan ini. Persoalan, konflik, tidak perlu harus merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau itu dibiarkan saudaraku, dan kita bisa mengeraskan hati dengan baik-baik, kita bisa mengeraskan hati, kita tetap bisa menyembah muji Tuhan saudaraku. Sebab hati kita sudah tumpul, hati kita sudah numb, dan kita tidak sadar bahwa setiap kali kita nyanyi nyembah Tuhan, Tuhan menolak semua itu. Karena hati kita menolak rekonsiliasi dengan saudara kita. This is very, very serious, saudara. Sekali lagi kalau saudara ingin ibadahmu berkenan di hadapan Tuhan, pelayananmu berkenan di hadapan Tuhan, persembahanmu berkenan di hadapan Tuhan, pastikan hubunganmu dengan saudara-saudaramu, bahkan dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Oke? Supaya kita menjadi saksi terang Tuhan akan kerendahan hati kita karena kita mengenal kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Karena itu Rasul Paulus pesan, saudaraku dalam Roma 12:18, sedapat-dapatnya bila hal itu bergantung padamu, usahakanlah perdamaian. Kita harus menjadi saudaraku pelayan-pelayan pendamaian. Ya, yang Paulus sampaikan di 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dan 20. Pelayan pendamaian. Dan saudaraku ada janji Tuhan yang indah. Dia berkata gini, kalau Tuhan berkenan dengan jalan orang benar. Kalau Tuhan berkenan jalan seorang, musuh orang itu akan didamaikan. Ya, saudaraku mungkin kita rasa tidak mungkin, tapi Tuhan bisa lakukan itu. Dan saudara-saudara kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja karena kasih Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekali lagi ini satu hal yang tidak mudah. Apalagi kalau saya berkata begini, Daniel saya mau berdamai. Tapi begini, saya ini enggak salah. Saya ini enggak salah, seringkali ya, saudara ya, seringkali enggak salah. Jadi bagaimana saya bisa datang? Saudara-saudara, kita cuma perlu kerendahan hati. Tapi ada dua hal yang saya katakan. Kalau kita berkata saya enggak salah, saudara. Kalau di mana ada dua orang bertengkar benar-benar, itu hampir tidak mungkin kalau cuma satu yang salah. Selalu ada andil walaupun cuma 1%, sahamnya itu pasti ada. Dan biar saudara selesaikan bagian daripada saudara, supaya rekonsiliasi terjadi. Tapi yang kedua, yang terakhir, kalaupun saudara benar-benar tidak salah, saudara tetap mengusahakan perdamaian itu. Karena saudara kenal bagaimana Allah itu berdamai dengan kita. Mari kita baca terakhir di Kolose pasal 1, ayat 21 dan 22. Kolose pasal 1, 21 dan 22. Dikatakan begini, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dengan pikiran, dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat. Perhatikan saudaraku ya, kita dulu, waktu kita belum kenal Tuhan, waktu kita masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita disebut orang berdosa, kita tuh memusuhi Tuhan. Dengan apa? Hati, pikiran, yang kemudian nampak dari perbuatan kita. Oke? Dan kalau kita berdosa di depan Tuhan, maka Tuhan itu berhak menghukum kita. Tuhan itu berhak menghakimi dan menghukum kita. Oke? Judge and condemn us. Tetapi ayat 22 dikatakan gini, sekarang kita yang dahulu jahat, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Saudara-saudara, Allah yang disakiti, Allah yang dihina, Allah jadi saudaraku ya pihak yang offended. Harusnya yang kita datang kepada dia, harusnya kita minta saudaraku pengampunan, tapi tidak. Justru Allah yang datang kepada kita.
Allah yang mendamaikan dirinya dengan kita. Walaupun dia bukan pihak yang salah. Bahkan dia membayar harga pendamaian itu lewat korban Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita ngerti ini sungguh-sungguh, dan saya ingin saudara katakan pada saudara-saudara, kita mesti ngerti ini sungguh-sungguh. Rekonsiliasi kita dengan Allah, bukan inisiatif kita, bukan mauan kita, tetapi Allah yang lakukan semua itu. Saudara, ingat baik-baik. Kalau tadi Tuhan perintah untuk kita tinggalkan persembahan kita pergi kepada orang yang sakit hati dengan kita, untuk kita bereskan dengan dia, kita prioritaskan itu. Sudah tahu siapa yang lakukan itu? Tidak lain, tidak bukan adalah Allah sendiri. Waktu kita berdosa kepada Tuhan, Tuhan Yesus tinggalkan surga, dia datang ke dunia untuk datang kepada saudara dan saya yang berdosa, supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Dengan dia mati di atas kayu salib, dosa kita diampuni, dan kita boleh berdamai dengan Tuhan. Kita diangkat dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, kalau kita mengerti itu, maka kita bisa berkata, Tuhan, kalau aku sekarang harus datang kepada saudaraku yang masih ada masalah dengan aku tidak mau hitung-hitung siapa benar, siapa yang salah. Kalaupun aku yang benar, aku mau lakukan seperti yang kau sudah lakukan sama aku, yaitu datang dan mengusahakan perdamaian. Sebab engkau sudah lakukan itu kepada diriku. Saudara-saudara, berapa banyak saudara sudah diampuni oleh Tuhan? Berapa banyak sudah diampuni Tuhan? Kalau saudara sudah diampuni Tuhan, ampunilah saudaramu. Dan belajarlah untuk minta ampun kepada saudaramu kalau engkau sudah bersalah. Biarlah rekonsiliasi daripada salib Kristus itu bukan hanya membawa kita satu sama dengan Allah, kita menjadi satu, bukan hanya memperdamaikan kita dengan Allah, tapi seperti kita belajar 2 minggu lalu, itu meruntuhkan tembok-tembok pemisah, ya, antara kita dengan orang lain. The wall of hostility is broken down because the cross of Christ. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ya firman-Mu bicara lebih dalam hati kami semua. Biar hari ini kami boleh renungkan kembali kemurahan-Mu, kasih-Mu yang sudah menebus kami. Walaupun kami adalah pihak yang bersalah, kami yang seharusnya dihukum, kami yang seharusnya diadili, bahkan kami harusnya masuk ke dalam api neraka. Tapi Tuhan Yesus, Engkau yang menanggung hukuman dosa kami, supaya kami boleh diampuni, bahkan kami dibenarkan, dan kami diperdamaikan dengan Allah. Biar kasih Kristus yang mendamaikan kami dengan Allah, boleh mendorong hati kami, menguasai hati kami, sehingga kami juga boleh mencari, mengejar pendamaian dengan saudara-saudara kami. Sehingga ibadah kami berkenan di hadapan-Mu, persembahan kami berkenan di hadapan-Mu, pelayan kami berkenan di hadapan-Mu, dan persekutuan kami bersama-sama berkenan di hadapan-Mu. Sebab Engkau melihat kami saling mengasihi, saling mengampuni oleh kasih Kristus yang kami terima dalam hati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.